Hari ini kita kedatangan tamu Karimun Wagon Air dengan keluhan indikator bahan bakar itu error ya, tidak mau membaca, mau diisi bahan bakar berapapun itu tetap indikatornya menunjukkan angka 0 atau habis. Apa yang kita lakukan? Karena sensor bahan bakar itu ada di dalam tangki ya, atau wong Jawa ngomongnya ngapung-ngapung. Nah, kita turunkan tangkinya karena tidak ada lubang di bawah jok. Biasanya kan ada dekat mobil yang di bawah joknya itu ada lubangnya, ini tidak ada, jadi harus kita turunkan tangkinya. Ini kita copot dulu selang ini selang yang besar ini untuk mengisi bahan bakarnya. Nah, kita copot sama kecil. Nah, ini selang bahan bakar menuju ke mesin dan selang balik kita copot dulu. Nah, ini hati-hati ya, nyembur biasanya ini. Nah, nyembur. Oke, kita cari wadah dulu. Ini untuk solusinya supaya nggak nyembur, tutup tangkinya itu dibuka dulu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita lepas baut tangki. Bautnya ukuran 12, jumlah 4 piece-nya, ada yang 4, ada yang 6, tergantung besar tangkinya. Untuk Karimun Wagon Air kan tangkinya kecil, ini ada 4 baut. Sembari menunggu mas mekanik melepas baut-baut tangki, kenapa kok bisa terjadi error pada indikator bahan bakar? Nah, biasanya apa yang terjadi? Yang pertama itu biasanya yang paling sering itu adalah ulah tikus-tikus berdasi. Tikus-tikus itu suka makan kabel-kabelnya ini, posisinya di atas tangki. Kabel itu sensornya, kabel sensor bahan bakar biasanya itu kemakan tikus. Kalau enggak ya memang indikator sensor indikatornya itu error, sudah rusak harus ganti. Tapi itu jarang sekali, biasanya itu karena kabelnya putus. Sering sekali terjadi karena ulah-ulah tikus. Nah, untuk menghindarinya, di garasi Anda itu jangan diletakkan dekat makanan. Garasi Anda itu jangan diletakkan makanan, jauhkan dari makanan di garasi itu supaya tikus tidak ke situ. Oke, kita copot sama bautnya, kita pasang dongkrak ya agar tidak jatuh saat dilepas bautnya. Oke, kita turunkan pelan-pelan setelah semuanya tercopot. Nah, ini karena kabelnya itu pendek, jadi harus kita copot dulu kabel pompa bensin, kabel indikator bahan bakar itu sebelum kita turunkan. Ini kita copot dulu. Nah, baru kita turunkan. Oke, sudah turun. Nah, kita keluarkan dulu tangkinya supaya longgar. Nah, ini dia teman-teman, seperti apa yang saya bilang tadi, biasanya itu ulah tikus-tikus berdasi ini. Nah, kita lihat itu putus. Di sini yang putus itu kabel indikator bahan bakar ya, bukan kabel pompa bensin, karena mobilnya masih bisa jalan ke sini tadi.
Kalau yang terputus kabel pompa bensin langsung mogok, mesin tidak mau hidup. Nah, ini bagaimana penanganannya teman-teman? Langsung saja kita sambung. Kita sambung dengan kabel baru. Nah, ini silakan penyambungan. Langsung saja kita isolasi supaya tidak konslet, supaya tidak ada terjadi hubungan terlarang antar arus pendek yang mengakibatkan kebakaran. Karena ini posisinya di atas tangki ya teman-teman, jadi harus hati-hati, safety harus semaksimal mungkin. Oke, langsung setelah kita sambung, kita bungkus. Ini kita rapikan, kita bungkus semua. Oke, nah mumpung sudah kita turunkan tangkinya, kita cek juga sekalian apung-apung bahan bakarnya, yang biasa kita sebut apung-apung, pelampung bahan bakar. Nah, supaya apa? Supaya tidak kerja 2 kali, nanti kan susah. Kalau nggak kita cek itu susah nanti. Sudah kita sambung kabelnya tadi, kita optimis jadi, kita pasang, kita naikkan tangkinya. Pas dicoba masih tidak mau nyalakan, repot, kita harus kerja 2 kali, kita turunkan lagi. Oke, ini kita copot, langsung saja kita cek. Cara pengecekannya bagaimana mas? Nah, ini ternyata sangat mudah sekali teman-teman. Kita tancapkan saja soketnya. Nah, ini pelampungnya kita angkat seolah-olah itu seperti ada bahan bakarnya ya. Pelampungnya kita angkat separuh, kita angkat full. Nah, kita turunkan lagi. Nanti kita lihat indikatornya, kalau merespon, nah berarti pelampungnya masih bagus. Trouble-nya cuma di kabelnya tadi yang dimakan tikus. Oke, ini setelah dicek indikatornya menyala, masih bagus ya, masih merespon, berarti tidak ada masalah. Langsung kita pasang kembali, kejar tayang, karena customer itu nggak suka kalau nunggu lama-lama. Langsung satset les, bongkar, atasi trouble, pasang kembali, bongkar, atasi trouble, pasang kembali. Karena ketemu trouble mumet dasi ya. Ini kita pasang ya. Nah, ini perhatikan untuk pemasangannya, ini ada o-ring atau sealnya harus pas. Nanti kalau tidak pas atau tidak pada tempatnya o-ring atau sealnya, nanti di dalam mobil akan kecium aroma bahan bakarnya, aroma bensinnya itu akan kecium. Nah, itu sangat mengganggu sekali ya. Dalam mobil itu kecium aroma bensin terus-menerus, bisa pusing. Oke, kita kencangkan semua rata, seperlunya saja, nggak usah terlalu kencang karena ini cuma about 10. Nah, setelah semuanya sudah beres, kita kencangkan. Nah, kita pasang selangnya. Ini tadi yang dipasang itu selang angin ya, supaya tidak terjadi kevakuman di dalam tangki. Oke, kita angkat kembali, kita pasangkan ke bodi mobil, angkat. Nah, setengah jalan stop, kita pasang dulu kabelnya. Setelah kita pasang kabelnya, jangan sampai lupa ya kabelnya ya. Kita pasang kabelnya, baru kita angkat full, kita pasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya kanan kiri, depan belakang. Nah, untuk masang baut itu harus jangan sampai satu baut langsung
kencangkan, jangan kita pasang dulu semua, kita ulirnya bisa masuk gas. Setelah ulirnya masuk, threadnya itu masuk, itu baru kita kencangkan semua secara rata. Oke, ini sudah masuk, langsung kita kencangkan secara rata, kanan kiri depan belakang. Oke, video kita percepat terus ya, supaya para penonton tidak terlalu lama menunggu. Untuk pembuatan video ini saya usahakan saya ambil poin-poinnya saja supaya tidak kelamaan dan tidak bosan. Nah, ini selang bahan bakar yang menuju ke mesinnya. Kita pasang, ini yang besar itu selang keluar ke mesin, terus yang kecil ini selang kembali ya, dari mesin kembali ke tangki. Oke, ini selang untuk mengisi BBM kita pasang juga. Yang besar itu untuk mengisi BBM ya, yang kecil itu untuk angin sirkulasi. Jadi saat kita pengisian bahan bakar itu kan harus ada, saat bahan bakar dimasukkan harus ada angin yang dikeluarkan. Nah, yang kecil ini buat mengeluarkan anginnya. Oke, kita pasang klemnya, jangan sampai lupa. Kita openg sampai kenceng. Oke, sip. Kita turunkan mobilnya. Setelah itu baru kita coba apakah berhasil pada pengerjaan kali ini. Oke, ambil jack stand, kita turunkan. Oke, kita cek di indikator. Nah, indikatornya ya kita nyalakan. Nah, tadi sebelumnya itu seperti ini, posisi bahan bakar itu kosong. Nah, ini setelah kita perbaiki apakah bisa naik. Ini posisi masih kedip ya, kosong ya, kedip kosong. Nah, sudah mulai satu, kedip 9. Kita lihat apakah tadi posisi bahan bakar tuh separuh lebih. Ini harusnya di indikator tuh separuh lebih ya. Ini sudah 3. Oke, terus naik 4. Ini harusnya 4 lebih. Oke ya, sudah 4 lebih, berarti pengerjaan kita sukses ya kali ini. Nah, cukup sekian teman-teman pengerjaan kali ini dengan keluhan bahan bakar, indikator bahan bakar mati. Ternyata penyebabnya adalah kabel terputus karena tikus.